Pancasila bab 2 tentang hukum patuh aturan. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu yuk materinya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu aturan sekolahku. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah, kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Di sekolah ada aturan yang harus kamu patuhi. Sebagai peserta didik yang baik, kamu harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Peraturan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis di sekolah adalah berbaris di depan kelas, piket kelas, belajar di kelas dengan tertib, datang ke sekolahan dengan tertib, dan lain-lain. Sedangkan peraturan tidak tertulis di sekolah, contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak bersuara keras di tempat umum, mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, dan permisi. Selain itu, menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari apa saja peraturan di sekolah. Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja pelanggaran aturan yang ada di sekolah. Ini gambarnya, silakan kalian perhatikan. Dari gambar pelanggaran aturan ini, manakah yang pernah kalian atau teman kalian lakukan? Nah, sebaiknya jangan dilakukan lagi ya. Nah, anak-anak, selain di sekolah, peraturan ada di mana saja. Karena tujuannya untuk menertibkan kondisi lingkungan sekitar. Anak-anak, berikut adalah contoh peraturan di rumah, di sekolah, dan dari lingkungan sekitar. Untuk di rumah, ada membantu orang tua memasak, merapikan tempat tidur, makan bersama keluarga. Sedangkan peraturan di lingkungan sekitar ada melakukan ronda malam dan menyeberang jalan di zebra cross. Nah, selebihnya adalah peraturan di sekolah, yaitu berbaris di depan kelas, piket, belajar dengan tertib di kelas, dan datang ke sekolah tepat waktu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu kesepakatan sekolahku. Setiap sekolah memiliki aturan sendiri. Aturan tersebut memiliki sanksi atau hukuman yang dibuat berdasarkan kesepakatan warga sekolah. Berikut adalah contoh kesepakatan di kelas yang biasa dibuat di awal tahun pelajaran. Apakah kelas kalian membuat kesepakatan seperti ini? Kalau sudah membuat, sangat baik sekali untuk ketertiban kelas. Silakan kalian perhatikan ya contoh kesepakatan kelas pada gambar. Kesepakatan kelas atau peraturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu wajib dipatuhi oleh semua siswa agar suasana kelas nyaman dan damai. Orang yang melanggar kesepakatan akan mendapat sanksi yang telah disepakati. Menjalankan aturan terasa ringan jika dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Manfaat dari aturan kelas adalah kelas menjadi nyaman, aman, tertib, bersih, dan rapi. Selain itu, peserta didik juga akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan saling menyayangi satu sama lain. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu hak dan kewajiban di rumah. Nah, anak-anak harus tahu. Jadi aturan itu ada di mana saja?
aturan tidak tertulis tentang mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Boleh tidak? Jika tidak, boleh tidak jika di sekolah tidak tertib? Tidak boleh. Jika di sekolah berisik terus, boleh tidak? Tidak. Kita itu harus mematuhi setiap aturan yang ada di mana pun. Oke. Contoh aturan yang tidak tertulis apa saja? Yang kedua, Terus? tidak bersuara keras di tempat umum. Mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, permisi. Ucapkan tolong, maaf, terima kasih dan permisi. Satu lagi. Menghargai pendapat orang lain. Jika pendapatmu dan temanmu berbeda, apakah kamu harus marah? Tidak, ya kita itu harus menghargai pendapat orang meskipun pendapat teman kita sendiri itu berbeda. Di sini ada, di aturan tidak tertulis ada kata ajaib, bukan kata ajaib. Ibu punya lagunya ya. Oke, dari pembelajaran yang sudah dipelajari dan sudah disimak tadi, apakah ada pertanyaan? Ada. Ada yang mau ditanyakan tidak? Di sini Ibu punya LKPD, kalian isi dan kasih nama tentang aturan-aturan yang sudah kalian pelajari tadi. Mengerti? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini senang? Rasanya bagaimana? Baik, segembira, happy. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mungkin pembelajaran hari ini dan minggu ini terakhir di kelas bersama Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum